pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa siang hari ini. Seperti yang saya katakan tadi nih, kita akan berbincang-bincang terkait gagal ginjal ya, waspada gagal ginjal akut pada anak-anak. Nah, rame sekali nih para orang tua nih kadang-kadang khawatir gitu untuk memberikan obat, khususnya obat-obat sirup nih ketika anak-anak menderita penyakit gitu ya. Karena waspadanya, karena takut sekali nih nanti kena ginjal, nanti bahaya nih terhadap ginjal. Dampaknya apa nih kepada ginjal anak, apalagi anak-anak masih bayi, kemudian juga balita, ini juga cukup rentan. Nah, hal inilah yang akan kita bahas nih di Dialog Sumsel Menyapa kita bersama dengan Dr. Eka Intan Fitriana, SPA, KMKes, seorang dokter anak, ahli netrologi. Dokter Eka, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. Terima kasih dokter sudah datang ke TVRI Sumsel. Kita sama-sama mengedukasi ya masyarakat di Sumatera Selatan terkait gagal ginjal gitu ya. Gagal ginjal ini ada berapa jenis nih dok, ngomong-ngomong dok? Khususnya gagal untuk ginjal ya pada anaknya. Secara umum memang gagal ginjal itu ada dua, yang terjadi tiba-tiba atau dikenal dengan akut, atau terjadi secara sudah lama atau kronik, jadi dikenal dengan penyakit ginjal kronik. Jadi ada dua, akut dan kronik. Oh, akut ini nih tiba-tiba tuh gimana nih dok? Tiba-tiba itu jadi misalnya kita akan mendapatkan tanda ya, tanda gagal ginjal akut itu contohnya anaknya mengalami edem atau bengkak, baik sebagian atau seluruh tubuh gitu. Atau dia datang dengan urin yang berbusa, yang disertai juga dengan bengkak. Dan memang didapatkan penanda ginjalnya turun. Sementara sebelumnya, kalau didapatkan cerita dari orang tuanya, anak ini dalam kondisi yang baik. Jadi ada tanda-tanda gagal ginjal yang kita jumpai. Dengan riwayat sebelumnya sehat gitu ya, anaknya ya. Dan ini biasanya ditemui di usia berapa ini dok? Usianya cukup variatif. Jadi bisa dari balita, atau bahkan dia dijumpai di tahun pertama kehidupan, selanjutnya bisa dijumpai pada usia remaja, gagal ginjal akut ini. Remaja, anak-anak pun juga ya, maksudnya di sekolah SD, usia itu bisa. Gitu ya. Oh, jadi ketika awalnya sehat-sehat saja begitu ya dok ya, ternyata tiba-tiba ada gejala-gejala seperti bengkak kata dokter tadi, terus urinnya berbusa, dua gitu ya gejalanya ya. Sebenarnya banyak. Oh oke, yang paling umum gitu ya dok? Yang paling umum urin yang berbusa, kemudian anaknya dijumpai ada bengkak, atau penurunan juga produksi urinnya. Jadi sedikit, atau orang tua bilang urinnya nggak banyak lagi seperti sebelumnya, gitu. Itu yang paling utama gitu ya. Terus untuk tanda-tanda ini ya, apakah memang biasa ya kalau sakit itu kan ada demamnya dulu gitu ya dok ya, atau ada diarenya, atau itu biasanya pada anak tuh gitu juga nggak? Oke, jadi gagal ginjal akut pada anak ini bisa diperantarai infeksi. Salah satu tandanya anak ini bisa mengalami demam dengan gejala gagal ginjal akut lainnya, atau tanpa infeksi. Jadi kalau tanpa infeksi, biasanya kita cukup lazim mungkin mendengar istilah bocor ginjal atau sindrom nefrotik, penyakitnya itu bocor ginjal. Bocor ginjal bukan diperantarai oleh proses infeksi, tapi bocor ginjal tipe ini istilahnya primer atau idiopatik, tidak bisa diketahui penyebabnya. Walaupun kalau dilakukan penelitian lebih lanjut, bocor ginjal ini ada keterlibatan genetik. Ada genetiknya gitu ya. Iya. Jadi kalau tidak diperantarai infeksi, maka kita tidak mendapatkan anak ini demam, tapi ada tanda dari gangguan ginjal akutnya, gitu. Nah nanti dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium, darah, urin, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Misalnya kita perlu radiologi, kita perlu USG untuk melihat bagaimana sih kondisi atau struktur ginjalnya, gitu. Oh jadi bisa karena infeksi, bisa juga karena ada faktor. Didapat, didapat lainnya. Gitu dok ya, jadi macam-macam juga gejalanya nih sebenarnya gitu kan ya. Atau dia bisa akibat dampak atau efek samping dari obat-obatan. Nah ini yang sering itu. Ini obat-obatan gitu, ini gimana nih bisa sampai ke proses efek samping dari obat-obatan ini dokter? Oke, jadi kita ketahui bahwa obat itu diberikan sesuai dengan takaran dosis. Jadi kalau anaknya kecil, maka dosis akan disesuaikan dengan berat badan. Pada kondisi obat-obatan tertentu, walaupun kita sudah mengatur dosis sesuai dengan berat badan anak, namun memang ada tipe obat yang sifatnya bisa meracuni ginjal atau sifatnya nefrotoksik. Sehingga obat-obatan itu artinya perlu pemantauan dan tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang lama.
Jadi harus dalam pemantauan dokter, karena dokter akan melihat bagaimana keluhan anak ini, kemudian akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan darah, urin atau radiologi seperti itu. Jadi memang harus hati-hati makan obat perlu dalam supervisi dokter yang meresepkan atas indikasi apa nih sakit anaknya. Gitu. Jadi maksudnya sangat wajar ya dok ya, kekhawatiran orang tua wajar. Ini yang punya anak nih nanti takut kena gagal ginjal begitu ya dokter ya. Jangan apa-apa dikasih obat tuh, emang begitu ya dok ya, atau baiknya gimana sih dok gitu? Kalau sebelumnya kita mengalami ya gagal ginjal akut atipikal yang waktu itu tidak diketahui penyebabnya, namun setelah penelusuran maka kita ketahui itu dari kadar obat. Namun memang farmasi atau produsen obat tersebut kan sudah ditarik ya, jadi tidak ada izin edar lagi, sehingga untuk obat-obatan yang beredar di Indonesia khususnya sudah dalam pengawasan yang lebih ketat. Kalau saya bilang seperti itu, lebih ketat, sehingga dipastikan ini aman dikonsumsi dalam jumlah dan dosis serta jangka waktu tertentu. Namun walaupun demikian memang ada tipe obat yang sifatnya nefrotoksik atau meracuni ginjal, sehingga ini perlu dilakukan pengawasan atau pantauan oleh dokter. Jadi perlu kerjasama yang baik antara pasien. Dalam hal ini pasien mendapatkan informasi yang jelas sehingga mereka mengerti apa kondisi anaknya, obat yang diberikan, berapa takarannya, dan kemudian dokter juga melakukan supervisi sehingga nanti pada kunjungan berikutnya bisa dipantau. Gitu, sehingga potensi atau kemungkinan terhadap keracunan ginjal itu bisa dideteksi atau dicegah. Dok, seberapa besar ini ya, maksudnya pengaruh ini gitu ya? Apakah memang semakin sering minum obat gitu ya? Apakah memang akan berdampak kepada ginjal gitu ya dok? Gimana? Oke, jadi sebenarnya ginjal kita itu pinter ya. Jadi maksud pinter itu ginjal mampu mengeluarkan kelebihan obat yang tidak digunakan oleh tubuh melewati urin. Nah, tapi memang ada jenis obat-obat tertentu, misalnya antibiotik. Kalau saya bisa kasih contoh amikasin. Amikasin ini merupakan tipe antibiotik yang diberikan intravena atau melalui suntikan. Bila dosisnya digunakan dalam jangka waktu yang lama, minimal penggunaannya 2 minggu, maka dokter perlu melakukan pantauan terhadap fungsi ginjal. Kalau sampai fungsi ginjalnya turun, maka pertimbangannya amikasin ini disesuaikan dosisnya atau dihentikan, atau diganti dengan obat lain. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya. Seperti itu. Jadi ada tidak semua obat, tapi ada jenis-jenis obat tertentu yang sifatnya akan meracuni atau membuat efek toksik racun pada fungsi ginjalnya. Dan pada beberapa kasus, fungsi ginjal yang sudah turun itu bisa nanti pelan-pelan akan membaik sendirinya dengan pengaturan dosis atau penghentian obat yang diberikan sebelumnya. Tapi artinya hal ini perlu dikenali dengan cepat. Karena kalau kita mengenalinya terlambat atau proses ini berjalan sudah lama, maka kemungkinan untuk fungsi ginjal itu membaik menjadi sulit ya, tidak mudah ya, karena dia sudah beradaptasi dengan fungsi ginjal yang turun, gitu. Oh, artinya ini menjawab kekhawatiran juga ya, kekhawatiran para orang tua ini yang takut terjadi ini, ternyata juga istilahnya bisa pulih kalau kata dokter. Bisa pulih, ya bisa pulih. Nah, oke. Dok, ini masih penasaran sih saya ini. Biasanya nih, kok masih juga dengan pertanyaan para orang tua nih. Jadi kalau misalnya anak sakit ini dok ya, ini pertanyaan awam sekali nih. Anak sakit ini baiknya gimana? Apakah memang harus langsung dikasih obat? Atau memang langsung bawa ke vaskes terdekat? Atau gimana nih dok untuk menghindari ini gitu? Oke, jadi secara umum edukasi untuk masyarakat, terutama orang tua, kalau mendapatkan anaknya demam, maka lakukan tata laksana awal di rumah. Jadi jangan buru-buru dibawa ke rumah sakit atau ke vaskes tanpa dilakukan tata laksana awal. Jadi kalau misalnya anaknya demam, cara yang sederhana adalah melakukan kompres. Kemudian melonggarkan pakaiannya, pakai pakaian yang tipis, kemudian cukupi kebutuhan minumnya. Kalau sampai misalnya demam ini masih berlanjut, maka orang tua bisa memberikan pengobatan awal, berikan obat penurun panas, kemudian dipantau lagi. Tapi kalau misalnya ini demamnya menjadi tinggi, misalnya
menjadi 39 atau 40. Nah, ini merupakan tanda bahwa anak ini perlu dibawa orang tua ke vaskes atau ke rumah sakit terdekat untuk tata laksana lanjut. Jadi artinya orang tua pun memiliki peran untuk melakukan tata laksana awal. Jadi orang tua perlu memiliki informasi pengetahuan yang cukup bagaimana mengatasi anak dengan sakit tertentu, misalnya untuk melakukan tata laksana awal. Misalnya kejang, berarti sebaiknya orang tua dengan resep dokter itu sudah ada menyimpan obat untuk mengatasi kejang apabila terjadi di rumah pertama kali. Gitu. Jadi orang tua perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup, kemudian melakukan tata laksana awal sampai dipikirkan perlu dibawa ke vaskes atau rumah sakit terdekat. Gitu. Jadi memang penanganan pertama itu memang ada pada orang tua gitu ya, yang harus aware dan paham lah ya. Ilmu-ilmu dasar terkait itu ya, penata laksanaan awal gitu ya dok ya. Baru kalau misalnya sudah sampai di tahapan berikutnya, ada baiknya memang harus berkonsultasi langsung ke dokter gitu ya dok ya. Oke. Nah, ini nggak apa-apa nih dok, kalau kata dokter tadi boleh ngasih obat penurun panas secara mandiri gitu dok. Apakah memang ini sudah jelas apa ya takarannya gitu dok, gimana dosisnya? Jadi walaupun idealnya penggunaan obat ini perlu dalam supervisi dokter, namun memang di etiket obat itu ada kisaran. Jadi kalau misalnya usianya rentang sekian sampai sekian, maka sebaiknya diberikan berapa takaran sendok teh misalnya per 8 jam, misalnya seperti itu. Itu bisa dipakai sebagai tindakan awal oleh orang tua, gitu. Atau kalau misalnya orang tua juga punya background kedokteran atau farmasi, nah, biasanya mereka juga akan mengerti ya bagaimana melakukan menghitung takaran obat. Namun kalau tidak, artinya di etiket obat tersebut sudah ada tulisannya. Dan ada beberapa obat yang bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter, tapi artinya ini digunakan sebagai penanganan awal, bukan ngobatin sendiri di rumah. Oh ini harus di-note garis bawah sekali bahwa ini adalah penanganan awal, bukan mengobati, bukan menjadi dokter sendiri gitu ya. Kalau bukan dokter maksudnya, kalau bukan dokter gitu. Wah ini semakin mengedukasi ini dokter. Kita harus break dulu ya, namun kita akan berbincang lagi usai jeda. Dari pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi
MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa hari ini. Masih bersama dengan Dr. Eka, kita waspada gagal ginjal akut pada anak. Ini masih menjadi tema kita di Sumsel Menyapa hari ini. Dokter, gimana nih kasus gagal ginjal akut untuk anak-anak saat ini di Palembang nih? Banyak ya dok ya? Kalau untuk kasusnya memang banyak, dari zaman dulu memang banyak. Dengan penyebab yang beragam. Jadi misalnya kalau anak diare, kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuhnya sudah sedang sampai berat, berakibat fungsi ginjalnya terganggu. Oke, bisa juga ya dok bisa ya? juga. Jadi kalau diare bukan sekedar, maksud saya kalau diare bukan tata laksana diare saja, tapi perlu dipikirkan bagaimana fungsi ginjalnya akibat diare yang dianggap ini sedang atau sampai berat sekalipun. Jadi maksud saya kita perlu memikirkan dampak lain dari diare yang terjadi pada anak gitu. Memang kalau diarenya ringan, logikanya fungsi ginjal masih oke, masih baik. Tapi kalau diarenya sudah berat, maka kita pikirkan bahwa kekurangan cairan yang berat ini berdampak pada fungsi ginjal selanjutnya. Sehingga artinya kalau kena kasus seperti ini, kebutuhan cairan atau penggantian cairannya perlu dimaksimalkan. Jangan sampai fungsi ginjal yang turun ini makin turun dan nggak bisa balik lagi, nggak bisa recovery. Gitu. Dan kasusnya pernah ada. Gimana tuh dok? Jadi pasien ini datang sudah, maksudnya diarenya sudah lama. Lama tuh berapa? Lama itu udah semingguan lebih. Dan orang tua menganggap bahwa atau mungkin tidak punya pengetahuan juga bahwa penggantian cairannya dengan oralit, dengan oralit dan dengan takaran tertentu, sehingga dianggap bahwa anak ini baik-baik saja dan kemudian penurunan kesadaran karena shock dan dibawa ke rumah sakit, didapatkan memang tekanan darahnya rendah, nadinya juga filiformis atau nadinya halus dan urinnya nggak ada. Gara-gara itu diare. Tapi dengan tata laksana, maksud saya dengan memaksimalkan mengganti cairannya dan mempertahankan kebutuhan cairannya, ya saat itu masih rezeki ya, masih maksudnya fungsi ginjalnya kembali, fungsi ginjal baik dan diarenya juga teratasi, sehingga hal yang dilakukan adalah edukasi. Edukasi itu penting. Jadi komunikasi dokter ke pasien itu harus efektif. Jadi dokter bukan sekedar menerima pasien, melakukan pemeriksaan, mengobati, tapi kemudian mencegah jangan sampai anak ini kembali dengan diare yang sama seperti sebelumnya. Dan artinya orang tua juga diharapkan pinter. Pinter artinya bukan berarti dia harus jadi dokter, bukan. Paham gitu ya. Ini kondisi ini bisa berakibat berdampak fatal terhadap kondisi anaknya. Gara-gara diare. Mungkin sebagian masyarakat menganggap diare nggak terlalu berat deh gitu, nggak sampai gagal ginjal, tapi ternyata pada kondisi yang berat bisa bikin gagal ginjal. Kasusnya, dan itu ada kasusnya. Ada. Dok, kalau kasus-kasus seperti kalau anak-anak usia, kalau misalnya bayi, balita, memang orang tuanya yang memang sepenuhnya harus bertanggung jawab atau mengawasi gitu ya. Nah tapi kan kalau sudah mulai usia sekolah remaja, gitu ya, anak remaja gitu kan ya, mereka udah bebas jajan, udah bisa memilih makanan apa yang mereka mau. Ini juga rentan juga nih dok. Ini juga bisa berdampak atau menyebabkan terhadap gangguan fungsi ginjal karena makan makanan itu apabila tidak maksud saya tidak ada badan pengawasnya gitu ya, dan memang jajanan anak-anak sekolah itu kan relatif murah. Nah murah dengan warna-warni yang menarik minat anak itu kan juga kita nggak tahu ya bagaimana keamanan zat pewarnanya, kemudian apakah makanan itu juga cukup sehat, kemudian zat yang terkandung di dalamnya itu bisa mengakibatkan berdampak pada gagal ginjal. Misalnya minuman manis dengan warna-warni tertentu yang kalau dikonsumsi sekali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan untuk dikonsumsi, hati-hati fungsi ginjalnya bisa kena. Apalagi kalau kebutuhan air minumnya, air putih tidak dicukupi.
gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang tidak ada gunanya, buat apa kita konsumsi? Jadi lebih baik membawa bekal. Jadi kita sebagai ibu nih sudah tahu nih, oh bekalnya nih udah sehat, bersih, sehingga bisa dibawa anak ke sekolah daripada dia harus jajan. Tapi ya namanya anak-anak ya, kalau lihat kawannya jajan kan pengen ya kadang. Betul, lingkungan ya. Lingkungan ya. Dia sudah bawa minum, dia pengen minuman yang manis. Dibawain susu, dia pengen rasa yang berbeda, rasa yang lain. Jadi memang menurut saya perlu edukasi. Harus jadi polisi ya kata dokter tadi. Polisi untuk anak-anak. Polisi buat anak-anak. Jadi menjelaskan dengan baik, dengan bahasa, dengan cara yang bisa diterima oleh anak, tanpa anak merasa dimarahin mama nih. Tidak merasa. Jadi kita kayak mencoba untuk menjadi kawan, bahwa kalau makannya nggak benar, tidak sehat, maka kita bisa sakit, ginjal kita bisa sakit gitu. Tapi memang perlu proses. PR banget ya, betul PR ya. bener. Jadi nggak semudah yang disampaikan, betul. yang kita omongin. Gitu. Namanya ngomong sama anak-anak ya harus ekstra. Dok, Iya. ini penting juga nih. Bagaimana tata laksana yang harus dilakukan oleh orang tua jika memang anaknya sudah didiagnosis ini, Dok? Sudah didiagnosis ya, sudah didiagnosis gagal ginjal. Jadi kita perlu mengetahui apa penyebab gagal ginjalnya, sehingga kita bisa sebagai dokter nih bisa menentukan pengobatan terbaik yang sesuai, yang cocok dengan penyakit yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi contoh misalnya gagal ginjalnya karena diare, sehingga diarenya diperbaiki dulu, kebutuhan cairannya diperbaiki dulu. Kemudian kita lihat apakah kondisi ini masih masuk periode emas, fungsi ginjalnya bisa balik. Satu, itu penyebab yang bisa diperbaiki. Jadi selain diare, kalau anak misalnya pendarahan, tambah darahnya. Jadi berharap dengan tambah darah, fungsi ginjal bisa membaik. Atau misalnya anak-anak yang dengan gagal ginjal, perbaiki gagal ginjalnya. Gagal jantung, misalnya dengan payah jantung, dekom, perbaiki payah jantungnya sesuai dengan apa penyakit yang menyebabkan itu, dengan harapan fungsi ginjalnya bisa membaik. Tapi kalau ini infeksi atau kondisinya langsung kena di ginjalnya, maka kita perlu atau pengobatannya juga menjadi berbeda. Jadi tergantung lagi dari penyebabnya apa. Biasanya kalau penyebabnya memang udah masalah kerusakan di struktur ginjal, maka memang perbaikan fungsinya memerlukan waktu, maksud saya tidak sebentar, atau bahkan panjang. Perlu cuci darah dulu untuk memperbaiki fungsi ginjal menjadi lebih baik. Jadi lagi-lagi tergantung dari penyebab yang membuat gagal penyebab ginjalnya. Dan tingkatnya ya, tingkat dan keparahannya. tingkatnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengobatan yang diberikan, karena berbeda-beda, tergantung dari sebabnya. Gitu. Case masing-masing itu. Case untuk tingkat kesembuhannya gimana nih, Dok? Tingkat kesembuhan tergantung dari penyebabnya, satu. Kemudian yang kedua tergantung dari kita mendeteksinya ini cepat nggak? Tegaknya diagnosis, tegaknya sakit ini cepat nggak? Atau dia sudah kondisi yang lama yang membuat kita ibarat dokter nih meramal atau prognosisnya ini sekian persen bagus, gitu. Sekian persen dia mungkin akan memerlukan tindakan cuci darah seterusnya. Jadi contoh nih ya, saya boleh ya kasih pengalaman ya, terutama anak remaja yang usianya SMP sampai SMA. Yang artinya pengawasan orang tua itu nggak akan sefull itu ya, sefull untuk anak-anak dengan usia di bawahnya. Jadi saya pernah dapat kasus anak SMP atau SMA gitu. Jadi kebiasaan minum minuman berstamina tiap hari. Alasannya karena banyak tugas dari sekolah dan ujian, sehingga biar bisa begadang, Dok, katanya gitu. Terus saya tanya, minum air putihnya banyak nggak? Enggak. Minumnya dari minuman itu, minuman berstamina itu. Sampai waktu itu saya terima di IGD, pasiennya tidak ada urin 1 hari. Dan fungsi ginjalnya itu sudah sangat turun. Akhirnya saya edukasi, sempat ya menolak juga untuk tindakan cuci darah, untuk mengeluarkan tumpukan racun yang sudah sudah banyak dikarenakan konsumsi itu. Tapi akhirnya ya dengan edukasi ya, mungkin saat itu saya menyampaikan bisa diterima ya, bisa diterima sama anak dan orang tuanya. Akhirnya mereka nurut mau cuci darah 2 atau 3 kali cuci darah,
kemudian alhamdulillah ya fungsi ginjalnya baik lagi. Sehingga lagi-lagi yang saya bilang edukasinya harus jalan. Oh itu bisa tidak cuci darah lagi ya? Maksudnya bisa nggak harus umur hidup gitu ya? Nggak harus seumur hidup karena kita sudah mengeluarkan kelebihan racun yang ada di tubuhnya. Jadi setelah tindakan cuci darah, produksi urinnya bagus lagi. Alhamdulillah bagus ya, lagi, Dok, ya? alhamdulillah. Ya. Dan Alhamdulillah. itu edukasinya kita lebih semangat mengedukasi si anak. Karena apapun anak ini sebenarnya punya hak sehat. Betul. Walaupun dia nggak ngomong, mah aku harus sehat ya, enggak. Tapi artinya kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab, punya tugas. Bagaimana anak ini tumbuh kembangnya baik, tetap sehat dengan perilaku hidup sehat juga gitu. Dan saat itu memang diedukasi. Jangan lagi minum minuman berstamina karena memang tidak ada gunanya. Jadi diedukasi bagaimana menjaga perilaku hidup sehat biar jangan lagi kena. Gitu. Ini sekaligus pesan-pesan juga ya, dokter ya, bagi para orang tua dan juga para remaja-remaja yang sudah paham gitu kan ya. Karena sangat bahaya sekali, jangan sampai kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, Dok ya. Sayang sekali waktunya sudah habis ini, Dok. Padahal masih bisa kita berbincang lagi dengan berbagai macam kasus. Tapi pemirsa, makasih banyak dokter. Inilah akhir perbincangan kami di Dialog Sumsel Menyapa hari ini. Mudah-mudahan yang kita perbincangkan hari ini bisa mengedukasi kita semua terkait bahaya gagal ginjal ini dan kita bisa mencegah daripada mengobati terlebih dahulu. Saya Nadana Syah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.